The Equalizer 3 akhirnya resmi tayang di Indonesia per 30 Agustus dan Opa Denzel Washington masih melakoni perannya sebagai Robert McCall dan masih digarap oleh orang yang sama. Film ketiga dikabarkan sebagai trilogi penutup dari franchise Equalizer ketika sang aktor memutuskan untuk pensiun dari perannya sebagai Robert McCall. Kali ini kita bakal ngobrol sekaligus berbagi pengalaman setelah menonton film ini. Kalian siap? Kamera, rolling, and action! Take anything I want. Film ketiga dari The Equalizer melanjutkan kisah seorang mantan perwira handal sekaligus agen DEA yang melancong ke Italia untuk memulai hidup barunya. Film ini diawali dengan penyerbuan McCall ke daerah Sisilia, di mana lokasi ini menjadi tempat penyelundupan yang akan kalian lihat juga dalam materi trailernya. Sempat terluka dan dirawat oleh dokter di wilayah Altamonte. Kemudian hidup McCall mulai tentram dan hidup sebagai orang tua normal yang bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Namun kehidupan normal ini terganggu lantaran sekelompok mafia melancarkan aksi premanisme terhadap warga sekitar. Hal ini mengundang amarah dan kebencian McCall terhadap kelompok tersebut sekaligus memantik kembali wujud Tuan McCall sebagai The Equalizer. Ternyata mereka adalah sekelompok mafia dari daerah Sisilia yang ingin menguasai wilayah Altamonte dengan cara mengancam dan berniat membunuh warganya yang mulai mengusik ketenangan mereka. McCall yang menyaksikan kejadian ini tentu nggak tinggal diam, melihat kota yang isinya adalah warga yang udah menganggap dirinya sebagai keluarga. Sebagai misi terakhir sebelum pensiun di Italia, McCall berniat menuntaskan geng tersebut agar para warga merasa tenang, aman, dan kejahatan nggak datang sama mereka lagi. Berhasilkah Robert McCall menuntaskan misi terakhirnya ini? Silahkan teman-teman nonton langsung filmnya di bioskop sekarang juga ya. Sebagai orang yang udah lihat 2 film sebelumnya, awalnya gue merasa harus ngikuti dulu sebelum nanti bisa nonton film penutupnya ini. Pasti dong, karena film franchise biasanya antara satu film dengan film berikutnya pasti berkaitan. Tapi ternyata enggak sama sekali guys. Jadi gue informasiin aja kalau kamu belum nonton film pertama dan kedua, sementara kamu pengen banget nonton film ketiganya, saran gue mending langsung gas aja. Karena konflik antar filmnya nggak ada keterkaitan satu sama lain. Jadi aman banget buat kalian tonton. Terus juga film ini menyajikan action sequence yang lebih sadis dan brutal menurut gue. Sajian epik untuk para penikmat film action, dan tentunya dahaga kamu akan suguhan film action yang bikin deg-degan serta penyajiannya yang gak setengah-setengah ada di sini semuanya. Belum lagi penokohan Denzel Washington sebagai Robert McCall, sang mantan perwira sekaligus assassin yang handal, masih menyajikan aura yang sangat berbeda seperti dalam film-filmnya selama ini. Ketika tenang, dia bisa membaur dengan sekitarnya. Sementara kalau terganggu, mulai deh tuh, kayak orang lagi berburu, sangarnya keluar langsung, ya kan? Ditambah kemunculannya sebagai The Equalizer juga didukung oleh musik scoring yang mempertebal kesan sangar dan berbahaya ketika sosok tersebut mulai datang. Daya tarik film ini salah satunya adalah Denzel Washington yang justru tampil lebih beringas daripada 2 film sebelumnya. Memang, kalau kalian udah pernah nonton 2 filmnya tadi, franchise ini memang menjual visualisasinya lewat action sequence yang sangat totalitas. Sama halnya ketika kalian mengikuti John Wick yang seharusnya selesai di film keempat kemarin. Action sequence mereka makin menjadi-jadi toh. Nah, sama halnya dengan The Equalizer yang nampaknya juga bermain di ranah tersebut. Sebagai trilogi penutup, rasanya sutradara dan penulis memang pengen mengupgrade elemen ini lebih meriah dan brutal, sehingga terlihat beda dari kemarin. Selain itu, juga ada additional cast yang mendatangkan banyak nama-nama beken di kancah perfilman Hollywood. Di film pertama ada Chloe Grace Moretz yang berperan sebagai Alina dan David Harbour sebagai Masters. Di film kedua ada Pedro Pascal sebagai Dave York serta aktor senior Orson Bean sebagai Sam Rubinstein. Untuk saga ini, mereka menggait Dakota Fanning sebagai anggota CIA bernama Emma Collins, dan tentu saja aktingnya sangat memukau dan berhasil tampil memuaskan. Sementara para pemeran mafianya memang berhasil membawa kita penonton jadi kesel sendiri karena ulah mereka dalam cerita. Tapi itu cuma bertahan sebentar dan gak sampai akhir. Kenapa bisa? Menurut gue pribadi, para mafia ini aslinya cukup memuaskan, namun bonding terhadap karakter utamanya justru selesai begitu saja. Menyenangkan di awal kenal, tapi lambat laun bisa terlupakan. Belum lagi ending film ini seperti anti klimaks, di mana gue pribadi melihat hal serupa dan tidak meninggalkan kesan dramatisasi yang manis dari hubungan McCall dengan para warga Altamonte ini. Cenderung dibangun kurang mendalam. Meskipun dengan beberapa cast tambahan lainnya juga menarik, tapi tetap aja anti klimaks jadinya. Belum lagi plot cerita yang dimiliki semua formulanya sama dan tergolong generik. Apalagi nggak ada yang baru juga dalam penceritaannya.
Jadi kalau mau dibilang sebagai penutup trilogi yang terbaik, memang belum sampai ke sana. Tapi untuk filmnya personal, endingnya udah cukup baik kok. Seem like a man who understands violence. The Equalizer 3 masih menyajikan action sequence yang memanjakan mata dan eksekusinya sangat fantastis. Sebagai film terakhir perjalanan hidup dari mantan perwira handal dari Boston. Dan untuk diingat kalau film ini tetap bisa kamu ikuti meski tidak nonton 2 film sebelumnya. Karena plot yang gak saling berkaitan dan tentunya aman buat nalar kalian. So, gimana yang udah nonton? Sudah puaskah atau masih belum memuaskan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Universe. Akhir kata gue ngucapin terima kasih untuk like, comment, subscribe, dan share pembahasan kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk super thanks kalian. It's time for me and Bang Eka has to sign out. And until next time.